saya akan menjelaskan penjelasan model regresi logistik, di mana model regresi logistik adalah salah satu model yang digunakan untuk mencari hubungan antara perubahan respon Y kategori dengan satu atau lebih pengubahan yang jelas X yang kontinu ataupun kategori. Kemudian ada regresi logistik biner, di mana adalah regresi logistik biner adalah model regresi yang pengubahan respon Y hanya terdiri atas dua kategori dikotomi, yaitu ya atau sukses dan tidak atau gagal. Kemudian di sini ada model persamaan regresi logistiknya, di mana rumusnya ini ada log dalam kurung P per 1 dikurangi P sama dengan B0 ditambah B1 X1, di mana B itu merupakan parameter koefisien regresinya. Itu bisa berupa nilai 1, 2, 3, dan seterusnya. Sampai P. P-nya itu nanti ada dari sini. Kemudian ada X. X itu merupakan variabel bebas. Bisa X1, X2, X3, dan seterusnya. Nanti X-nya itu bisa dari sini. Kemudian ada uji signifikansi parsialnya. Yang pertama ada hipotesis atau H. Itu ada H0 sama dengan variabel bebas X1 tidak mempengaruhi model. Kemudian ada H1, yaitu variabel bebas X1 mempengaruhi model. Kemudian statistik uji dapat dilihat pada nilai sig dari tabel variabel in the equation. Berikutnya ada uji signifikasi parameter simultan. Uji signifikasi parameter simultan mengevaluasi apakah semua variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan respon dalam model regresi logistik. Hipotesis. Yang pertama H0. Hipotesis 0 yaitu variabel bebas secara bersama-sama tidak mempengaruhi model atau semua confidence regresi untuk variabel bebas adalah 0. Berikutnya H1. Hipotesis alternatif yaitu variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model atau setidaknya satu confidence regresi tidak sama dengan 0. Statistik uji. Nilai sig p-value dari tabel Omnibus Test of Model Confidence. P-value menunjukkan probabilitas hasil uji statistik yang ekstrim jika H0 benar. Yang kedua, tolak H0 jika nilai sig kurang dari alpha yang biasanya 0,05. Alpha adalah tingkat signifikasi yang biasanya ditetapkan pada 0,05. Jika p-value kurang dari 0,05, H0 ditolak. Artinya variabel bebas secara bersama-sama memiliki pengaruh signifikan terhadap perubahan respon. Contoh, jika p-value sama dengan 0,03 dan alpha sama dengan 0,05, kita menolak H0, sehingga variabel bebas secara bersama-sama mempengaruhi model. Uji ini memastikan bahwa model regresi logistik secara keseluruhan berguna dan signifikan dalam memprediksi perubahan respon. Berikutnya ada uji goodness of fit. Uji goodness of fit dalam regresi logistik digunakan untuk menilai seberapa baik model yang dibangun, sesuai dengan data yang diamati. Uji ini menentukan apakah model dapat menggambarkan data secara akurat. Hipotesis. Yang pertama H0. Hipotesis 0 yaitu model fit dengan data, atau hipotesis 0 menyatakan bahwa model regresi logistik sesuai dengan data yang diamati. Dan berikutnya ada hipotesis H1, yaitu model tidak fit dengan data, atau hipotesis alternatif menyatakan bahwa model regresi logistik tidak sesuai dengan data yang diamati. Statistik uji. Nilai sig p-value dari tabel Hosmer dan Lemeshow test. P-value menunjukkan probabilitas hasil uji statistik yang ekstrim jika H0 benar. Yang kedua, tolak H0 jika nilai sig kurang alpha, yang biasanya 0,05. Contohnya, jika p-value 0,07 dan alpha-nya 0,05, karena p-value lebih besar dari 0,05, kita menolak
kita tidak menolak H0. Ini berarti model fit dengan data. Kesimpulan, uji goodness of fit dengan Hosmer dan Lemesow test memastikan bahwa model regresi logistik dapat menggambarkan data dengan baik. Hasil uji ini membantu dan memvalidasi apakah model yang digunakan adalah representasi yang akurat dari data yang diamati. Di sini, saya akan menjelaskan tentang perhitungan regresi logistik menggunakan SPSS. Di sini, kita memiliki data usia, pendapatan, dan target membeli atau tidak membeli, di mana X1 adalah usia, X2 pendapatan, dan Y adalah target, yaitu membeli atau tidak. Setelah itu, pada kolom variable view, kita dapat melihat keterangan 0 tidak membeli, dan 1 membeli. Lalu, kita dapat kembali ke data view dan memulai perhitungannya. Pertama, kita klik Analyze, Regression, lalu pilih Binary Logistik. Untuk dependent, kita dapat memasukkan data Y, dan untuk covariates, kita dapat memasukkan data X1 dan X2. Lalu kita pilih option dan checklist 4 kolom ini, lalu klik continue. Klik OK. Pada classification table, kita dapat melihat keterangan tidak membeli 4 dan membeli ada 6. Setelah itu, dari hasil perhitungan tersebut, nilai p-value untuk usia 0,99 dan pendapatan 0,998 lebih besar dari 0,05. Ini berarti bahwa secara statistik tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa usia atau pendapatan berpengaruh signifikan terhadap variabel yang diuji. Artinya, berdasarkan data ini, tidak ada bukti yang cukup kuat untuk mengatakan bahwa usia atau pendapatan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yang diuji. Selain itu, nilai standar error yang sangat besar menunjukkan adalah ketidakstabilan dalam model ini, yang bisa jadi disebabkan oleh variabel independen yang saling berkorelasi atau jumlah sampel yang kecil. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan metode atau model alternatif untuk mendapatkan hasil yang lebih dapat diandalkan. Oke, di sini saya akan menjelaskan sedikit codingan PHP perhitungan regresi logistik pembelian mobil. Di sini ada usia seseorang, sudah saya input usianya 22 tahun dengan pendapatan 15 juta dalam setahun, kemudian 25 tahun, pendapatan 20 juta dalam setahun gitu kan. Usia 47 tahun, terus tahunnya dapat 75 juta, kemudian ada data keempat itu usia 52, kemudian pendapatan 100 juta. Nah, usia kelima ini ada orang yang berusia 56 tahun, kemudian pendapatan per tahun itu 80 juta. Nah, regresi logistik itu adalah untuk menentukan ya atau tidak, 0 atau 1 gitu kan. Nah, kita pencet hitung, nanti di sini akan muncul hasil perhitungan seperti ini. Kelompok 1, usia 22 tahun, pendapatan 15 juta per tahun dengan nilai Z min 1,34, probabilitas sigmoid Z yaitu 0,2075.
prediksi pembelian mobilnya itu tidak, karena setelah perhitungan dari penjelasan sini, perhitungan regresi logistik, yaitu dengan Z sama dengan min 4 ditambah 0,08 dikali usia ditambah 0,06 dikali pendapatan, maka kelompok 1, yaitu kelompok 1 dan usia 22 tahun, eh, didapatkan hasilnya adalah 0,2075. Prediksi dibuat berdasarkan probabilitas. Jika probabilitasnya kurang lebih atau sama lebih dari 0,5, maka prediksi adalah ya, yaitu membeli mobil. Jika enggak, maka tidak, yaitu tidak membeli mobil, seperti itu. Bisa kita lihat juga di kelompok kedua ini usia 25 tahun, pendapatan 20 juta per tahun juga, dia nggak bisa membeli mobil karena setelah perhitungan dari regresi logistik, sigmoid yang didapat yaitu adalah 0,31 seperti ini. Di kelompok 2, di kelompok 2. Ini aja penjelasan, ada perhitungan di sini. Kemudian misalnya usia 52 tahun dengan pendapatan per tahunnya itu 100 juta. Nah, nilai Z yang didapat dari perhitungan rumus regresi logistik adalah 0,9979 sigmoidnya, yaitu adalah lebih dari 0,5, maka prediksi adalah ya, yaitu membeli mobil.